Hai, halo, assalamualaikum. Kali ini saya mengerjakan orderan bros resin bunga kering atau real dry flower. Saya memakai cetakan plastisin atau malam. Kira-kira seperti ini. Baik, karena kita cetakannya pakai plastisin, tentunya yang kita butuhkan adalah plastisin atau malam, dan kamu bisa membelinya di toko buku atau pinjam punya adik kamu, anak kamu, saudara kamu. Biasanya kalau saya sendiri memakai plastisin atau malam buat cetakan itu karena custom order ya, yang sulit banget saya mencari moldnya di pasaran, dan ribet banget kan kalau kita cuma dapat orderan satu pieces kemudian kita harus membeli mold seharga sedemikian. Waduh, modal gak balik rek. Oke, simple aja, ini kita pencet-pencet pakai jari, tapi kalau kamu punya tool clay mungkin ya, kayak kita main clay gitu. Kalau enggak, kita bisa memakai alat-alat seperti sendok mungkin ya. Nah, seperti ini cukup simple. Ini bisa kita alus-aluskan bagian permukaannya, karena nanti si resin kan cairan, dia mengikuti bentuk permukaan cetakan atau mold. Oke, seperti ini. Oke, kali ini saya memakai epoksi. Epoksi yang saya pakai adalah perbandingan 100 banding 60 ya. Kebetulan penjualnya bilangnya begitu. Jadi misalnya 100 epoksi maka menggunakan 60 gram hardener begitu. Jadi kalau kamu beli epoksi, kamu tanya dulu ya sama penjualnya, jadi jangan main tuang-tuang aja, bisa nanti tidak keras begitu atau permasalahan lainnya. Ini kita aduknya pelan-pelan ya, supaya nggak banyak bubble ya, sepelan apapun tapi memang bakalan banyak bubble ya. Seperti ini aduknya, lalu kita diamkan sejenak supaya bubble-nya naik ke atas dan pecah. Kalau epoxy cenderung lebih mudah ya, karena dia lebih encer dan memang lebih mahal, jadi bahannya lebih bagus. Sering kalau pengalaman saya sendiri ya, dia tidak gampang, si gelembung tuh naiknya cepat ke atas, terus hasilnya jernih, kekuatannya sih oke punya. Ini adalah bunga kering. Bunga kering ini kamu bisa membuatnya sendiri, tetapi lebih aman adalah membelinya di marketplace. Karena bikin bunga kering itu ribet ya. Mungkin lain waktu lah saya bikin tutorialnya ya, yang simple-simple aja. Oke, ini yang telah kita diamkan beberapa menit tadi ya, supaya bubble-nya hilang atau berkurang ya kan. Udah nggak kayak tadi kan. Ini kita tuang sedikit aja, kita ratakan. Oh iya, kadang-kadang ada yang bilang, bukan kadang sih, memang banyak, memang epoksi itu kan nggak perlu ngampas. Ya kalau moldnya clear, moldnya bagus, licin, ya nggak perlu ngampas. Tapi kalau moldnya nggak bagus, ya tetap aja kita amplas, bos. Tapi bisa juga amplasnya sedikit, nanti kita casting pakai epoksi lagi begitu. Ini mengurangi gelembung udara di dalam. Jadi saya celup dulu bunganya seperti ini ya. Itu kan nampakkan gelembungnya naik. Nah, itu kalau terjebak di dalam dan kering, itu kan jadinya nampaknya keruh ya. Banyak bubble-bubble begitu. Itu kan naik kan seperti itu. Nah, kita sejenak aja, sejenak. Kita biarkan sebentar ya kan. Ini kadang-kadang juga di gelas gitu saya ini ya, saya kasih api itu biar hilang. Jadi sekarang saya masukkan aja bunga-bunga kering situ, nanti baru saya tatah ke dalam cetakannya atau plastisinnya. Begono bos. Baik, lanjut kita tata-tata ya, tata-tata. Kita atur tuh bebungaan sama daun-daunnya di situ. Nah, biasanya kan kalau kelemahan si daun dan bunga-bunga yang ditaruh di resin itu bakalan terbang floating gitu loh, jadi dia naik-naik gitu nanti. Jadi saya mengakalinya dengan 2 layer ya. Banyak sih yang para suhu mengatakan anti 2 layer, 2 lapis begitu, karena bakalan nampak layernya. Tapi ini kan kecil-kecil ya, nggak bikin meja, nggak apa-apa lah ya.
Oke, ya seperti ini. Lagian nanti akan saya bikin backgroundnya itu lain warna gitu. Jadi kan nampak dari luar nanti warna merah, sementara bunganya kan nampak bening kan. Kalau dari awal kita bikin warna merah, maka si bunga-bunga itu akan tenggelam di merahnya itu, jadi nggak nampak begitu. Jadi cuma backgroundnya aja yang berwarna. Ini kita tuang ya, separuh gitu. Nah ini kita atur-atur. Yang paling menjengkelkan adalah dia memang suka berpindah-pindah sendiri, jadi bunganya itu seperti punya jiwa begitu. Dan untuk menghilangkan udara atau bubble yang naik, ini kita kasih api ya. Kalau bikin kayak gini epoksi biasanya saya tungguin ya, jadi nggak bisa juga kita tinggal, nanti kan udara nampak naik gitu kan gelembungnya, baru kita kasih api gitu. Jadi ditungguin sampai beberapa waktu begitu. Oh ya, ini setelah agak mengental ya, jadi beberapa setengah jam ya, ini saya mau menuang warna dasarnya atau warna backgroundnya begitu, jadi supaya dia tidak mencampur dengan cairan resin yang di depan tadi sudah kita tuang. Jadi kita tunggu kental dulu, baru kita bikin yang warna dasarnya begitu. Kita tuangkan. Kita cukup menambahkan pewarna ya. Ada kamu pengen beli pewarna ya, tulis aja di marketplace pewarna resin, baik transparan ataupun yang solid ya, ada semuanya. Ini udah kering ya, udah sekitar 24 jam lebih lah ya. Ini saya buka seperti ini hasilnya. Oke, kita hilangkan dulu si plastisinnya. Oh iya, dari awal sampai akhir saya lupa ya. Bagi kamu yang belum subscribe, sebaiknya kamu subscribe ya. Ya, supaya kita bisa bertemu lagi, saling bertatap tangan. Kan gak ada mukanya ya, jadi saling bertatap tangan. Seperti ini. Kita akan membersihkan sisa-sisa yang susah, misalnya nempel. Ini air panas ya, jadi kita celupkan. Ingat kalau orang membatik itu yang memakai malam itu kan biasanya dengan air panas ya, si malam itu nanti dia mengencer begitu. Ini kita kocok-kocok aja di air panas seperti ini tuh kan, dia lepaskan si malamnya, mudah banget lepasnya begitu. Geser-geser nanti, terus kita pakai lap ya, seperti ini dia lebih mudah saja seperti ini. Oh iya, kalau udah subscribe jangan lupa kamu tekan tombol loncengnya ya, tombol notifikasi, dan kamu komen ya, kamu pengen saya bikin tutorial apaan gitu. Kalau saya bisa ya saya bikin ya. Oh ya, ini kemudian kita mainkan amplas ya, kita bentuk kan, bentuknya memang kan enggak masih absurd gitu loh. Ya kecuali kalau kita pakai mold silikon ya kan udah terbentuk ya, ini kan kita bentuk manual begitu. Selamat mengamplas ini jadinya ya, jadi celing aja, cepat aja lah ya. Deretan amplas ini amplas kasar aja yang saya pakai ya, lama kalau videonya yang ngamplas gitu. Oke, kali ini saya tidak akan mengamplasnya sampai amplas halus sampai 2000-3000 gitu enggak ya, tapi saya memakai casting atau pelapisan ulang ya dengan epoksi lagi begitu. Jadi sediakan tempat yang luas seperti ini. Ya kalau kamu punya cara yang khusus, kamu kasih masukan ke saya di bawah kolom komen ya. Tetapi memang masing-masing orang sih beda ya, mungkin kadang ada yang ribet seperti saya. Oke, seperti ini kita ratakan ya, ini maksudnya kalau jungkir-jungkir kita ratakan, lalu saya menaruhnya, karena saya nggak punya tray untuk meneteskan, jadi saya pakai barang-barang yang ada aja ya, crafter yang ngirit. Nah, ini biar netes dulu, baru saya pindahkan ke plastiknya ini, lalu saya ratakan lagi bagian atasnya. Nanti kalau kurang rata, kurang cantik seperti ini, saya tuang sedikit, nah biar permukaannya itu rata dan tidak banyak yang menetes ke samping. Kalau menetes ke samping nanti kita bersihinnya kan ribet lagi tuh ya. Oke, kita tunggu kering, dan setelah kering, oh ya,
bersihin sisa-sisa mungkin yang ada nempel di samping-samping ya. Ini adalah apa namanya, jarum apa sih, jarum bros ya, yang ada apanya namanya itu, pokoknya sebijinya sekitar 1000 sampai 3000 lah. Ini bagian baliknya ya. Karena tadi kan ada bagian bawahnya yang kurang rata, saya mengamplasnya aja biar lurus begitu. Tapi kamu bisa memakai cara lain, mungkin pakai cutter mungkin ya. Nah, seperti ini bagian belakangnya saya coating, saya kasih epoxy dengan hati-hati biar tidak meluber ke samping-sampingnya tadi. Kemudian kita tinggal menempel aja, karena kan kuat banget ya epoxy ya. Kalau daripada UPR memang kekuatan epoxy lebih sanggup mencengkeram kehidupan. Yeah. Seperti ini kita biarkan kering sekitar 24 jam dan jadi ya. Nah seperti ini. Oke, ini cahaya rumah, cahaya malam yang kurang kinclong seperti ini ya. Oke, selamat mencoba, dadah.